Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Masturo dengan NIM A1M22043. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua hal penting selama pelaksanaan PLP. Pertama yaitu tentang kondisi fisik sekolah tempat saya melaksanakan PLP, dan kedua itu tentang dokumen-dokumen penting yang mendukung proses pembelajaran. Nah, untuk kondisi fisik, saya pribadi melakukan PLP itu di SMA Negeri 4 Kendari, dan untuk kondisi fisik dari SMA Negeri 4 Kendari itu baik. Tempat sekolahnya bersih, rapi, dan untuk fasilitasnya itu sangat bagus. Fasilitasnya sangat mendukung proses pembelajaran. Untuk fasilitas sendiri itu di seperti gerbang terdapat satu gerbang utama. Kemudian untuk area parkir itu terdapat 3 area parkir, sayap yang terdiri dari 3 area parkir itu sayap kiri, kanan, kemudian belakang sekolah. Dan terdapat juga 2 perpustakaan. Ya, perpustakaannya ada 2, kemudian lapangan olahraga itu ada 4 yang biasa digunakan oleh siswa-siswi berolahraga atau kegiatan pembelajaran. Kemudian ada taman baca juga yang biasa digunakan siswa. Kemudian terdapat 8 kantin. Kemudian juga ada 1 aula, 1 gedung UKS, kemudian ada 4 toilet yang saya pribadi juga pernah masuk dalam memakai toilet. Itu rapi, bersih sekali. Kemudian ada 5 laboratorium, itu 1 laboratorium fisika, laboratorium kimia, biologi, dan 2 laboratorium komputer. Mungkin kalau dari fisik sekolah itu saja. Yang jelas sangat memadai dan mendukung proses pembelajaran. Kemudian kultur sekolah. Untuk kultur sekolah itu siswa diwajibkan untuk menjalankan 6S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sedekah. Kemudian setiap jam 10 pagi semua kegiatan di sekolah dihentikan karena mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oh ya, untuk gedung sekolah, untuk gedung kelas yang ruang kelas yang biasa dipakai itu ada 48 kelas yang terdiri dari 16 ruangan kelas untuk kelas 10, 16 untuk kelas 11, dan 16 untuk kelas 12. Mungkin itu saja dari fisik. Kalau untuk kedua itu dokumen-dokumen penting untuk menunjang pembelajaran seperti kurikulum, kalender akademik, program tahunan, program semester, itu ada. Oke, untuk bagian 2 itu tentang dokumen-dokumen penting yang menunjang proses pembelajaran. Kita mulai dari kalender akademik. Kalender akademik, apa sih kalender akademik? Nah, kalender akademik itu adalah program yang dibuat oleh sekolah untuk jangka 1 tahun. Jadi kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun itu terdapat dalam kalender akademik. Baik itu
baik itu masa aktif sekolah, ujian ataupun libur. Itu masuk ke dalam kalender akademik. Nah, tujuannya untuk mengetahui kapan masa aktif sekolah, ujian maupun hari libur. Nah, untuk manfaatnya, kalau kalender akademik itu dia bisa untuk pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk membuat program tahunan maupun program semester. Nah, dia bisa mengacu pada kalender akademik. Oke. Kemudian program tahunan. Nah, program tahunan itu adalah rancangan pembelajaran yang berisi tentang kompetensi dasar untuk rancangan kompetensi dasar selama 1 tahun. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 tahun tersebut, selama 2 semester. Kemudian manfaatnya dia untuk menjadi patokan dalam membuat program semester dan modul ajar. Nah, sedangkan untuk program semester itu dia rancangan yang dibuat untuk 1 semester saja. Nah, dalam rancangan tersebut itu dia berisi tentang materi apa saja yang akan dibawakan selama 1 semester tersebut. Dia tujuannya itu untuk mengetahui waktu atau pertemuannya itu membahas tentang materi apa, waktunya kapan, dan jadi dia manfaatnya itu untuk mengetahui estimasi waktu selama 1 semester tersebut. Kemudian ada yang terakhir itu adalah perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran itu dia terdiri dari beberapa bagian seperti RPP. RPP itu rancangan pembelajaran. Jadi dia dibuat untuk menyusun langkah-langkah dalam pembelajaran